want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, Savior, Shepherd, lead us. Savior, like a shepherd, lead us, much sweet and tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy food prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us and we are. Blessed Jesus, thou hast bought us and we are. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh sehingga kami boleh mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar juga kami akan melaksanakan aktivitas belajar kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pintar menjaga hati. Ada banyak orang pintar menjaga barang ataupun benda yang sangat disukai. Akan berusaha selalu supaya barang tersebut tidak rusak dan tidak hilang. Karena menurut dia, itu sangat berharga dalam kehidupannya. Kita sering lupa bahwa ada satu hal yang sangat penting yang kita lupakan, yaitu hati. Mengapa demikian? Hati memiliki banyak saudara. Apa itu? Panas hati, sakit hati, tinggi hati, rendah hati, dan masih banyak yang lainnya. Hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat intelektual. Dan hati adalah pusat kehidupan. Kondisi hati seseorang sangat berpengaruh terhadap perkataan, sikap, dan perbuatannya. Berpengaruh terhadap pola pikir seseorang.
jika kondisi hati sedang tidak beres, maka perkataan dan perbuatan pun tidak beres. Tetapi sebaliknya, jika kondisi hati kita sedang bersuka cita, maka kita akan menunjukkan wajah dan tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah sedang bersuka cita. Ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat perasaan. Kita tidak dapat melihat hati, tapi setiap gerakan kita, wajah, sikap, dan tindakan kita menunjukkan seperti apa hati kita. Hati adalah pusat intelektual. Kondisi hati mempengaruhi pola pikir, sehingga banyak orang memiliki pola pikir yang tidak benar karena kondisi hatinya juga tidak beres. Penting sekali menjaga hati, karena banyak orang meraih kesuksesan dan keberhasilan tapi gagal menjaga hatinya. Banyak orang yang memperoleh apa yang diinginkan tapi gagal menjaga hatinya. Itu sebabnya dalam Amsal 4 ayat 23 tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa penting menjaga hati? Karena hati manusia sejak jatuh ke dalam dosa cenderung menginginkan dosa. Kain dan Habil adalah manusia yang pertama dan kedua dilahirkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Kain dan Habil membawa persembahannya kepada Allah. Tetapi Allah berkenan pada persembahan Habil dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Lalu hati Kain pun sangat panas dan mukanya muram. Apakah Allah tidak mengetahui hati Kain yang sangat panas pada saat itu? Ya, Allah tahu. Lalu Allah mengingatkan Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Anak-anak, keadaan hati kita mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu. Apa yang menjadi keinginan hati kita, Allah tahu. Demikian juga Kain pada waktu itu, Allah mengetahui bahwa hati Kain sangat panas, sehingga Allah mengingatkan Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Anak-anak, hati yang panas mempengaruhi muka kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Kain setelah Allah menegur dia? Apakah Kain segera menyelesaikan dan membereskan hatinya yang sedang panas? Tidak. Kain merencanakan sesuatu yang jahat. Kondisi hati mempengaruhi pola pikir. Dia memiliki pola pikir yang jahat dan merencanakan untuk mencelakai adiknya Habil. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ingat, panas hati kalau tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi tindakan. Maka Kain pun membawa adiknya Habil ke padang, supaya tidak ada orang yang melihat dan mengetahui. Lalu apa yang dilakukan Kain? Kain memukul Habil dan Habil pun mati. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh yang dicatat di Alkitab bahwa pentingnya menjaga hati. Hati yang tidak dibereskan ketika mengalami masalah akan menimbulkan dosa. Hati manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa cenderung melakukan keinginan-keinginan daging. Anak-anakku, mari periksa kondisi hatimu saat ini. Apakah hatimu menginginkan hal duniawi? Apakah hatimu menginginkan dosa? Tetapi anak-anak, kita bersyukur. Allah mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Karena Allah tahu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia sudah cenderung terhadap dosa.
maka Allah memberikan hati yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana cara memiliki hati yang baru ini? Yang pertama, hati yang mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka hati kita akan diubahkan di dalam Kristus. Sehingga niat hati yang cenderung ke dosa tadi akan diubahkan menjadi hati yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, berdoa dengan segenap hati. Meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat menjaga hati kita. Berdoalah dengan segenap hatimu. Anak-anakku, apakah engkau berdoa dengan segenap hati? Apakah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah? Doa yang dipanjatkan dari hati kepada Allah, maka Allah akan berkenan kepadanya. Dengan demikian, berdoalah dengan segenap hatimu kepada Allah. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan segenap hati. Yesus berkata bahwa seluruh hukum tercakup dalam dua hukum pertama dan utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat, Yesus mengatakan, kasih Allah dengan segenap hati. Allah menginginkan kita untuk mengasihinya dengan segenap hati kita. Sehingga dengan hati yang diubahkan, kita dapat mengasihi sesama manusia karena Allah sudah mengasihi kita. Yang keempat adalah hati yang di dalamnya tinggal firman Allah. Dengan membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, dan firman itu tinggal di hati kita, maka kita akan memiliki hati yang baru di dalam Kristus. Inilah yang dapat kita lakukan untuk memperoleh hati yang baru, hati yang taat pada Allah, sehingga setiap hari kita tidak memiliki hati yang cenderung terhadap dosa. Anak-anakku, bagaimana kabar hatimu saat ini? Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena segala kejahatan yang kita lakukan itu timbul dari hati yang menginginkan dosa. Setiap perbuatan dan tindakan yang benar juga timbul dari hati yang mengasihi Allah, hati yang di dalamnya tinggal firman Allah. Mari setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa kepada Allah dengan segenap hatimu, sehingga kita diberikan hati yang baru, hati yang taat kepada Allah. Melakukan segala sesuatu dengan benar itu berasal dari hati yang mengasihi Allah. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita dan kasihi sesama manusia itu berasal dari hati yang taat kepada Allah. Oleh sebab itu, anak-anakku, mari mulai saat ini berkomitmen dan bertekad di hadapan Allah untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang melakukan kebenaran. Mulai setiap aktivitas kita untuk berdoa kepada Allah dengan segenap hati, sehingga sepanjang hari yang akan kita lalui, kita menginginkan hal-hal yang benar dan dijauhkan dari hati yang cenderung terhadap dosa. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Allah. Jaga hatimu dengan firman Allah setiap hari. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menjaga hati kita masing-masing dengan mengasihi Allah, mempercayai Yesus sebagai juru selamat, dan berdoa kepadanya dengan segenap hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kami hati yang mengasihi Allah, hati yang cenderung terhadap kebenaran, dan menjauhkan kami dari hati yang menginginkan dosa. Sehingga setiap hari kami hidup di dalam kehendak Allah.
Kami berdoa ya Tuhan untuk sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kami supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam proses belajar mengajar, kami memiliki hati yang benar dan tertuju hanya kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berkomitmen sebagai anak Tuhan untuk menjaga hati dan sikap kita seturut kehendaknya. Kita angkat lagu pujian, Tuhanku bila hati kawanku.